Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Septiani. Saya mahasiswi S1 Ilmu Gizi Stika Surabaya. NIM 18113-1008. Di sini saya ingin menjelaskan tentang identifikasi jurnal formulasi gizi. Baik, sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pendahuluan. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Demi kecukupan asupan nutrisi untuk pertumbuhan, maka pangan yang dikonsumsi harus memenuhi prinsip 3B1A, yaitu beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Namun, dampak dari kekurangan zat gizi mikro akan terjadi penurunan produktivitas kerja, kesakitan, bahkan kematian. Selanjutnya, topik yang akan dibahas dalam identifikasi jurnal yaitu yang pertama, definisi dan syarat formulasi gizi. Yang kedua, jenis metode formulasi gizi. Yang ketiga, resume jurnal. Dan yang keempat, sekilas info. Baik, kita masuk ke penjelasan topik yang pertama. Definisi formulasi gizi. Definisi formulasi gizi yaitu rangkaian metode untuk merumuskan zat gizi tertentu pada penderita masalah gizi melalui pemilihan bahan pangan berkhasiat dan melalui pengolahan, distribusi, dan penyajian yang tepat. Selanjutnya ada syarat formulasi gizi. Yang pertama, sederhana. Sederhana yang dilihat dari sumber daya manusianya, bahan, alat, waktu, tempat maupun biaya. Yang kedua, mudah ditiru, yaitu dapat diproduksi secara massal. Selanjutnya, ada jenis metode formulasi gizi. Jenis metode formulasi gizi ada 3. Yang pertama adalah substitusi atau pengurangan, yang kedua ada penambahan, dan yang ketiga adalah proporsi atau perbandingan. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi jurnal. Jadi ini adalah gambaran dari jurnal yang saya akan identifikasi. Jadi judul jurnal yang akan saya identifikasi adalah substitusi tepung terigu dengan tepung biji durian pada biskuit sebagai makanan tambahan balita underweight. Penulisnya yaitu Besti Ferawati dan Noprianto. Penerbitnya adalah MGI atau Media Gizi Indonesia dan tahun terbitnya pada tahun 2019. Selanjutnya kita masuk ke bagian abstrak. Pembuatan biskuit khusus untuk balita underweight dengan bahan makanan tambahan berupa tepung biji durian. Tepung biji durian dipilih karena mengandung protein tinggi sehingga adanya substitusi tepung biji durian dapat menambah kandungan gizi dalam biskuit. Dalam pemenuhan kebutuhan protein pada balita untuk mengoptimalkan masa pertumbuhannya. Selain itu, juga sebagai upaya pemanfaatan limbah biji durian. Menurut data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar yaitu 4.175,27 ton pada 2014, 4.689,41 ton pada tahun 2015, dan 6.285,62 ton pada tahun 2016. Penelitian ini dilakukan dengan pengujian organoleptik terhadap 25 panelis. Formula F0 memiliki formula terbaik penerimaannya dibandingkan F1, F2, dan F3.
Tetapi formula F2 dengan substitusi tepung biji durian memiliki formula yang paling baik penerimaannya oleh panelis dalam semua atribut yang dibandingkan dengan hasil organoleptik formula F1 dan F3. Sehingga formula F2 menjadi formula terpilih untuk dianalisis proksimat. Berdasarkan nilai gizi per sajian sekitar 50 gram, memiliki energi sebesar 218 kilokalori, protein sebesar 2,7 gram, lemak sebesar 6,8 gram, dan karbohidrat sebesar 36,3 gram. Untuk mengembangkan produk makanan tambahan tinggi protein untuk balita underweight, perlu kombinasi dengan bahan pangan lain agar lebih disukai. Berikutnya kita masuk ke deskripsi produk. Yang pertama, produk yang diformulasi adalah biskuit. Bahan fortifikannya biji nangka. Bentuk fortifikan adalah tepung biji nangka. Zat gizi yang ditambahkan berupa protein. Metode formulasi yang digunakan substitusi. Besar sampel organoleptik 25 panelis dan analisis data berupa software SPSS. Berikutnya tabel formulasi. Jadi di sini bentuk tabelnya untuk substitusi ada 15% untuk formula F1, ada 20% untuk formula F2, dan 25% untuk formula F3. Baik, untuk berikutnya ada tabel formulasi resep biskuit biji nangka yang memiliki komposisi sebagai berikut. Yang pertama, untuk tepung terigu memiliki resep standar sebesar 300 gram. Untuk tepung terigu pada formula 1 sebesar 255 didapatkan dari pengurangan tepung terigu sebesar 15% dari 300 gram adalah 45. Jadi, 300 gram dari resep standar dikurangi 15% atau 45 gram adalah 255. Untuk tepung terigu pada formula F2 sebesar 240. Didapatkan dari pengurangan tepung sebesar 20% dari 300 adalah 60. Jadi, 300 dari resep standar dikurangi 20% atau sekitar 60 gram adalah 240. Selanjutnya, untuk tepung terigu pada formula F3 sebesar 225 didapatkan dari pengurangan tepung sebesar 25% dari 300 gram adalah 75. Jadi, 300 gram dari resep standar dikurangi 25% atau sekitar 75 gram adalah 225. Selanjutnya, untuk tepung biji durian pada resep standar sebesar 0 gram. Dan untuk formula F1 adalah 45 gram. Didapatkan dari pengurangan 300 dikurangi 255 dan hasilnya 45. Selanjutnya untuk formula F2 adalah 60 gram. Didapatkan dari pengurangan 300 dikurangi 240, sisanya adalah 60 gram. Untuk selanjutnya ada F3 sebesar 75 didapatkan dari pengurangan 300 dikurangi 225 yaitu sebesar 75. Selanjutnya untuk telur pada resep standar memiliki berat sebesar 55 gram, untuk F1 55 gram, untuk F2 dan seterusnya sama.
Untuk gula halus pada resep standar yaitu 200 gram. Untuk formula F1, F2, dan F3 juga sama. Selanjutnya ada margarin, memiliki besar 85 gram pada resep standar. Untuk F1, F2, dan F3 juga sama. Selanjutnya ada vanila pada resep standar sebesar 3 gram. Untuk F1, F2, dan F3 juga sama. Untuk susu bubuk pada resep standar sebesar 35 gram. Diikuti oleh F1, F2, dan F3 juga sama. Untuk garam memiliki berat sebesar 4 gram pada resep standar. Diikuti oleh F1, F2, dan F3 juga sama. Untuk baking powder pada resep standar sebesar 4 gram, diikuti oleh formulasi F1, F2, dan F3 juga sama. Dan yang terakhir ada choco chips pada resep standar sebesar 100 gram, diikuti oleh F1, F2, dan F3 juga sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil uji organoleptik yang memiliki 4 indikator. Yang pertama adalah rasa. Rasa biskuit yang paling disukai adalah formula F0 dengan nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,76 dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan akibat substitusi tepung biji durian terhadap rasa biskuit, yakni P lebih dari 0,05. Yang kedua ada warna. Warna biskuit yang paling disukai adalah formula F0 dengan nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,80 dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada substitusi tepung biji durian terhadap warna biskuit, yakni P lebih dari 0,05. Yang ketiga ada tekstur. Tekstur biskuit yang paling disukai adalah formula F0 dengan nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,68 dan terdapat perbedaan yang signifikan pada substitusi tepung biji durian terhadap tekstur biskuit, yakni P kurang dari 0,05. Yang keempat adalah aroma. Aroma biskuit yang paling disukai adalah formula F2 dengan nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,68 dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan adanya substitusi tepung biji durian terhadap aroma biskuit, yakni P lebih dari 0,05. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah formulasi imbangan yang paling disukai berdasarkan uji organoleptik adalah formula F0 karena memiliki formula terbaik penerimaannya dibandingkan F1, F2, dan F3, tetapi formula F2 dengan substitusi tepung biji durian memiliki formula yang paling baik penerimaannya oleh panelis dalam semua atribut yang dibandingkan dengan hasil organoleptik formula F1 dan F3. Sehingga formula F2 menjadi formula terpilih untuk dianalisis proksimat. Biskuit yang paling disukai dari aspek warna, rasa, dan tekstur adalah dengan biskuit formula kontrol atau F0. Biskuit yang disukai dari aspek aroma adalah biskuit dengan formula 20% atau F2. Penelitian ini memerlukan pengembangan lebih lanjut. Dengan peningkatan kandungan protein pada biskuit, sebaiknya perlu penambahan bahan pangan sumber protein lainnya. Untuk saran, sebaiknya formula biskuit diujikan kepada balita underweight agar bisa diaplikasikan langsung dan lebih efektif. Yang kedua, perlu kombinasi bahan pangan lain untuk memperbaiki tekstur agar lebih disukai. Dan yang terakhir, adanya spesifikasi alat agar bisa diproduksi secara massal. Yang terakhir, saya memiliki sedikit info tentang gizi biji durian.
Yang pertama, biji durian mengandung minyak esensial. Biji durian memiliki lemak esensial omega 3 yang sama baiknya dengan minyak ikan. Solusi untuk pasien dengan masalah kolesterol jahat. Yang kedua, sebagai sumber energi dan tenaga. Sari pati yang tinggi dari durian bisa dijadikan tepung untuk berbagai olahan makanan, sebagai sumber energi dan gluten free, aman untuk penderita autis. Yang ketiga, mengatasi masalah pencernaan. Biji durian memiliki kandungan serat yang baik untuk mengatasi masalah pencernaan dan sembelit. Yang keempat, menguatkan otot dan daya tahan tubuh. Protein yang tinggi sangat bermanfaat untuk menguatkan otot dan daya tahan tubuh. Dan yang terakhir, untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kandungan fosfor dan kalsium yang tinggi bantu cegah osteoporosis dan kekuatan gigi. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.